Baik, kita mulai Adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku di Matematikaku. Oke, pada video kali ini kita akan membahas domain fungsi berdasarkan dengan bentuk fungsinya. Jadi, berbeda bentuk fungsi, maka ada syarat domain yang harus kita perhatikan juga, gitu. Nah, kalau bentuk fungsi, yang pertama itu ada polinomial. Yang kedua itu rasional. Yang ketiga itu irasional. Dan yang keempat itu ada bentuk logaritma. Nah, sekarang kita cek satu-satu apa aja sih syarat domain fungsi berdasarkan dengan bentuk fungsinya. Nah, yang pertama itu adalah polinomial, di mana bentuk umumnya itu yang kita ketahui itu f(x) itu sama dengan an kali x pangkat n ditambah an kurang 1 dikali x pangkat n kurang 1, kemudian ditambah sampai dengan h1 dikali x pangkat 1 ditambah a0 dikali x pangkat 0. Nah, jadi kalau dia setiap bentuk polinomial, maka domain fungsinya itu domain fungsi atau df-nya itu akan selalu x-nya itu bilangan real gitu. Nah, apa aja contoh-contoh bentuk fungsi polinomial? Contohnya f(x) sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah 2x kurang 3. Atau f(x) sama dengan 3x kuadrat tambah 2x kurang 1. Nah, yang kedua yaitu bentuk rasional atau biasa kita sebut yaitu bentuknya pecahan. Di mana ketika f(x) itu sama dengan gx per hx. Nah, maka domain kita ini akan memperhatikan penyebut. Nah, di mana penyebut ini atau domain pada penyebut ini, domain atau df-nya itu si hx ini tidak boleh sama dengan 0 gitu. Nah, kalau misalkan kita masuk ke contohnya, ketika fx sama dengan 3x tambah 3 per x kurang 1. Nah, berarti kita memperhatikan penyebutnya nih di sini, x kurang 1. Yang dimana x kurang 1 ini tidak boleh sama dengan 0, sehingga x-nya tidak boleh sama dengan min 1. Maka bisa kita simpulkan, domain fungsinya itu x-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, bentuk yang ketiga itu ada bentuk irasional atau bentuk akar. Nah, di mana ketika f(x) itu sama dengan akar gx, ya. Jadi, domain itu kita akan memperhatikan si gx-nya atau fungsi di dalam akarnya saja. Nah, di mana untuk domainnya atau df-nya itu akan sama dengan gx harus besar sama dari 0 gitu. Nah, contohnya ketika fx sama dengan akar 2x kurang 3 nih. Nah, jadi yang kita perhatikan itu hanya fungsi di dalam akarnya aja, yaitu 2x kurang 3. Di mana syaratnya tadi, 2x kurang 3 ini harus besar dari 0, atau besar sama dari 0. Jadi, 2x kurang 3 harus besar sama dari 0. Sehingga 2x besar sama dari 3, x-nya harus besar sama dari 3 per 2. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa domainnya itu adalah x-nya besar sama dari 3 per 2. Yang keempat, ada bentuk logaritma. Nah, bentuk umum logaritma dulu deh. Bentuknya itu a log fx. Ya. Nah, di mana kita kalau pada bentuk logaritma, kita memperhatikan numerusnya. Ingat ya, a ini sebagai basis atau bilangan pokok, sedangkan fx ini merupakan numerusnya gitu. Jadi yang kita perhatikan itu sih numerusnya atau fx-nya ini.
di mana domainnya itu atau DF-nya itu fx ini harus besar dari 0 gitu. Nah, contohnya nih, kalau misalkan fx kita sama dengan 2 log 2x tambah 7 gitu. Nah, jadi kan numerusnya di sini itu adalah 2x tambah 7. Berarti 2x tambah 7 di sini harus besar dari 0 gitu. Jadi 2x besar dari min 7, x-nya besar dari min 7 per 2. Sehingga df-nya itu x-nya besar dari min 7 per 2. Nah, itulah cara-cara domain berdasarkan bentuk fungsinya. Jadi memang harus jadi beda bentuk fungsi, beda lagi syarat domainnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Nah, kita cek soal nomor 1, yaitu fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x kurang 5. Nah, kita cek soal nomor 1, itu dia bentuknya dulu bentuk polinomial. Sehingga df-nya itu pasti x-nya semua bilangan real. Nah, kemudian nomor 2 itu masih bentuk polinomial. Sehingga df-nya itu juga x-nya semua bilangan real. Nah, yang ketiga tetap sama, ini polinomial. Sehingga domain fungsinya itu x-nya bilangan real. Nah, sekarang kita yang keempat. Yang keempat, itu bentuknya rasional. Ya, di mana fx sama dengan x tambah 3 per x kurang 7 nih. Nah, jadi tadi kalau dia bentuk rasional atau bentuk pecahan, kita memperhatikan penyebutnya, yaitu x kurang 7. Di mana x kurang 7 ini harus tidak boleh sama dengan 0. Ya, sehingga x-nya tidak boleh sama dengan 7 gitu. Maka untuk soal nomor 4, domainnya itu adalah x-nya tidak boleh sama dengan 7. Nah, sekarang kita masuk yang kelima itu masih bentuk rasional, di mana fx-nya itu sama dengan 12x kuadrat kurang 3x tambah 2 per x kuadrat tambah 2x tambah 7. Gitu. Nah, karena tadi pada bentuk pecahan kita memperhatikan penyebutnya. Nah, penyebutnya di sini itu adalah x kuadrat tambah 2x tambah 1 tidak boleh sama dengan 0 gitu. Nah, karena bentuk di sini itu adalah bentuk persamaan kuadrat, berarti perlu kita faktorkan terlebih dahulu. Sehingga ini faktornya x tambah 1, x tambah 1 gitu. Tidak boleh sama dengan 0. Sehingga x tambah 1 tidak boleh sama dengan 0, x-nya tidak boleh sama dengan min 1. Sehingga domain fungsi x-nya tidak boleh sama dengan min 1. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 6, di mana fx kita itu akar 2x tambah 3. Berarti ini dalam bentuk irasional atau bentuk akar. Nah, tadi kalau dia bentuk akar, kita memperhatikan fungsi di dalam akarnya, di mana si 2x tambah 3 ini harus besar sama dari 0. Sehingga 2x besar sama dari min 3, x-nya besar sama dari min 3 per 2. Sehingga domain fungsinya itu adalah x-nya besar sama dari min 3 per 2. Kemudian kita ke soal ketujuh, di mana fx-nya di sini itu akar 2x kuadrat tambah 6x kurang 20. Nah, di sini kita memperhatikan kembali ya, fungsi di dalam akarnya, yaitu 2x kuadrat ditambah 6x kurang 20 besar sama dari 0. Nah, ini bentuknya persamaan kuadrat, berarti harusnya nanti kita akan faktorkan. Nah, kebetulan semua suku-sukunya ini kelipatan 2, di sini aku bagi 2 dulu. Sehingga dia jadi x kuadrat ditambah 3x kurang 10 besar sama dari 0.
Nah, baru kita faktorkan. X tambah 5, X kurang 2. Maka di sini X-nya sama dengan min 5 atau X-nya sama dengan 2. Nah, khusus kalau dia adalah bentuk ketidaksamaan, berarti kita perlu uji titik atau uji tanda gitu untuk min 5 dan 2. Nah, sekarang kita substitusi satu angka selain min 5 dan 2. Yang paling gampang itu adalah kita substitusi 0, di mana 0 itu antara min 5 dan 2 gitu. Substitusi ke sini, di mana ini jadi 0 tambah 5 dikali 0 kurang 2. Berarti kan ini jadinya 5 kali min 2, jadinya min 10. Yang kita perhatikan tandanya aja, berarti ini tandanya min. Kemudian dia akan selalu selang-seling. Nah, gitu. Kemudian yang dicek di sini tandanya itu yang positif. Kenapa? Dia besar sama gitu. Nah, kemudian kalau besar sama berarti di min 5 dan 2 ini dia harusnya bulat penuh ya. Nah, gitu. Nah, berarti ini mengarah ke positif tandanya. Nah, sehingga domain fungsinya X-nya harus kecil sama dari min 5 atau X-nya besar sama dari 2 gitu. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Nah, nomor 8 ini fungsi X-nya itu 2 log 2X tambah 5. Berarti yang kita perhatikan itu adalah numerusnya yaitu 2X tambah 5, di mana 2X tambah 5 ini dia harus besar dari 0. Sehingga 2X besar dari min 5 ya, maka X-nya besar dari min 5 per 2. Sehingga domain fungsinya jadi X-nya besar dari min 5 per 2. Kemudian yang ke-9, fx-nya sama dengan 3 log x kuadrat tambah 8x tambah 15. Nah, ini kita perhatikan tadi lagi ya, si numerusnya yang dimana harus besar dari 0. Sehingga x kuadrat ditambah 8x ditambah 15 harus besar dari 0. Nah, ini harus kita faktorkan dulu ya. Di mana faktornya itu x tambah 5, x tambah 3. Sehingga x-nya sama dengan min 5 atau x-nya sama dengan min 3. Nah, ini sama dengan soal nomor 7, berarti kita perlu garis bilangan untuk uji titik atau uji tanda. Jadi ini kita pakai min 5 dan min 3. Nah, seperti soal nomor 7, berarti kita substitusi satu angka selain min 5 dan min 3. Segampangnya aja berarti itu 0, di mana 0 itu pasti lebih dari min 3 gitu ya. Nah, kita substitusi 0 ke sini. 0 tambah 5 kali 0 tambah 3. Berarti ini kan sama dengan 5 kali 3 ya, yaitu 15, di mana tandanya itu adalah positif. Sehingga di bagian 0 ini positif, negatif, positif gitu. Nah, terus karena ini besar. Kalau besar, berarti dia kan di sini tandanya itu bulat kosong nih, ya. Nah, berarti karena di sini juga besar, kita ambil yang positif. Kalau dia kecil, kita ambil yang negatif ya. Nah, sehingga domainnya bisa kita simpulkan X-nya kecil dari min 3 atau X-nya besar dari min 3. Nah, itu dia soal-soal yang berkaitan dengan domain fungsi berdasarkan dengan bentuk fungsinya, gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga membantu. Sampai ketemu di video berikutnya.